Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullahu ta'ala jami'an. Kembali pada kesempatan ini kita ingin membacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Kali ini pertanyaan yang datang dari saudara Samnun atau Abu Iqbal yang ada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaannya adalah: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah atau sahkah terjadi rujuk lewat jarak jauh? Ya, apakah sah rujuknya ataukah tidak? Barakallahu fi kepada saudara Samnun atau Abu Iqbal yang ada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi pertanyaan sangat bagus. Apakah sah apabila seorang suami merujuk istrinya namun lewat jarak jauh? Bisa lewat SMS atau lewat telepon, lewat video call dan seterusnya. Maka jawabannya adalah hak rujuk itu adalah haknya suami, bukan haknya istri. Jadi suami ketika menceraikan istrinya dengan cerai yang masih bisa rujuk seperti talak 1 atau talak 2, ini masih talak yang bisa rujuk. Maka hak rujuk itu adalah hak seorang suami, bukan seorang istri. Maka ketika suami menceraikan istrinya talak 1 umpamanya atau talak 2, maka sebelum masa iddahnya selesai, sebelum masa iddahnya habis, maka suami berhak untuk merujuk istrinya. Selama masih masa iddahnya, maka suami berhak untuk merujuk istrinya, baik secara langsung maupun mungkin lewat jarak jauh seperti di zaman sekarang ini, mungkin lewat telepon, lewat SMS atau lewat video call, maka ini tetap sah. Ini tetap sah. Apakah harus ada saksi atau tidak? Adapun masalah talak atau masalah rujuk, tidak ada persyaratan wajib harus menggunakan saksi. Tetapi afdolnya adalah kalau memang ada saksi, maka itu lebih afdol. Namun kalau tidak ada saksi, sebatas suami hanya melontarkan kata talak atau melontarkan kata rujuk saja, maka itu sudah sah menurut para ulama umat al-Islam. Maka perlu kita jelaskan terlebih dahulu masalah rujuk, mana yang boleh rujuk dan mana yang sudah tidak boleh rujuk. Ketahuilah bahwasanya talak di dalam agama Islam ada dua. Pertama, talak yang boleh rujuk, kemudian yang kedua, talak yang sudah tidak boleh rujuk. Jadi ada talak ar-raj'i, ada talak ba'in. Apa itu talak raj'i? Talak raj'i yaitu talak yang mana suami menceraikan istrinya talak 1 atau talak 2, maka ini talak yang masih boleh rujuk. Allah SWT mengatakan at-talaqu marratan. Talak yang boleh rujuk itu hanya dua, yaitu talak 1 dan talak 2. Kemudian jenis talak yang kedua ada namanya talak ba'in. Ada talak ba'in. Talak ba'in dibagi dua. Ada ba'in sughra, ada ba'in kubra. Ada ba'in sughra, ada ba'in kubra. Apa itu ba'in sughra? Ba'in sughra contohnya ketika seseorang menikah, kemudian ternyata wanita yang dinikahi ini sebelum dia dukhul atau sebelum suami ini melakukan di malam pertama, sebelum dia melakukan kepada istrinya, besoknya istrinya dicerai. Artinya suaminya menceraikan istrinya sebelum berhubungan suami istri. Maka ini namanya talaknya talak ba'in sughra. Talak ba'in sughra. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian talak ba'in sughra yang kedua adalah ketika seseorang menikah kemudian ia menceraikan istrinya talak 1 umpamanya atau talak 2. Maka ini ketika dia menceraikan istrinya talak 1 atau mungkin dia menceraikan istrinya dengan talak 2, kemudian sampai selesai masa iddahnya, yaitu salasata quru, yaitu masa iddahnya yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci. Ketika masa iddahnya ini selesai, kemudian suami belum merujuk istrinya, maka itu yang dimaksud dengan talak ba'in sughra. Talak ba'in sughra. Maka jika ingin suami merujuknya sementara masa iddahnya sudah selesai, maka wajib dengan akad yang baru. Maka ini yang dimaksud dengan talak ba'in sughra. Atau ketika khulu, maka ini juga disebut dengan talak ba'in sughra. Ketika khulu
ya istri ingin cerai dari suaminya, kemudian suami mengatakan kembalikan mahar, kemudian istrinya mengembalikan mahar tersebut, maka jadilah khulu, ya, pisahlah dia. Maka ini namanya tolak bain sugro. Ketika suaminya ingin kembali lagi, ya, dari istrinya tersebut, maka wajib dengan akad yang baru. Maka ini yang maksud dengan tolak bain sugro. Adapun tolak bain kubro, ya, tolak bain kubro yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga. Umpamanya dia sudah menceraikannya 2 kali, maka ketika menceraikan yang ketiga kali, maka ini yang dimaksud dengan tolak bain kubro, ya, tolak bain kubro. Maka tidak bisa dia merujuk istrinya lagi, dengan syarat istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah bercerai, maka baru dia bisa menikahinya lagi dengan akad yang baru. Maka inilah macam-macam tolak, ya. Kemudian kembali kepada pertanyaannya, yaitu tentang masalah rujuk. Jadi sekali lagi, rujuk ini haknya suami dan tidak ada persyaratan ridho atau keinginan mau atau tidaknya istri, tidak ada persyaratan. Ya, kenapa? Karena rujuk ini adalah haknya suami, dan rujuk ini apabila suami menceraikan istrinya talak 1 atau talak 2, selama masih masa iddahnya, itu hakikatnya itu masih istrinya. Ya, jadi ketika dia talak 1 atau talak 2, kemudian di masa-masa tarabbus atau di masa-masa dia menunggu selesai masa iddahnya, maka hakikatnya dia masih istrinya, ya, sehingga dia boleh berhias di hadapan suaminya, ya, melayani suaminya seperti biasa, bikin kopi dan seterusnya, maka hakikatnya dia masih istrinya, ya, masih istrinya. Namun kalau masih belum suami melontarkan kata-kata rujuk, maka iddahnya masih berjalan. Tapi suatu hari ketika suaminya mengatakan raja'tuki, aku rujuk kamu, maka saat itulah selesai, tidak dihitung lagi masa iddahnya, karena suami sudah mengatakan rujuk. Suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho istri ini, itu tidak jadi soal, karena tidak ada persyaratan rujuk itu sah atau tidak, ya, sebatas ridho istri. Jadi tidak ada syaratnya. Maka ketika suami sudah mengatakan rujuk, maka sudah sah itu terjadi rujuk. Meskipun istrinya umpamanya tidak mau, dia ingin menyelesaikan iddahnya, meskipun istrinya tidak ridho, tidak mau kembali lagi, tapi begitu suami sudah menyatakan rujuk, maka secara otomatis rujuknya tetap sah, karena hak rujuk itu adalah, yaitu haknya suami, dan suami tidak boleh mempermainkan rujuk. Tidak boleh mengatakan hari ini saya rujuk kamu, tapi besoknya dia mengatakan belum rujuk, kemarin itu saya berbohong, saya bercanda. Tidak boleh, karena Nabi mengatakan thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara, apabila dia serius maka hukumnya tetap serius, dan apabila dia bercanda tetap dihitung hukumnya serius. Apa itu? An-nikah wal talaq wal rujuk, yaitu pernikahan, cerai, dan juga rujuk. Maka 3 hal ini tidak boleh dipermainkan, baik sama suami maupun sama istri. Ummatal Islam, maka kesimpulannya dari pertanyaan ini adalah bahwa ketika suaminya merujuk istrinya dan dalam kondisi istrinya masih masa iddah, ya, dalam kondisi dia masih menghitung masa iddahnya, maka suami ketika merujuknya baik dengan lisan ataupun mungkin dengan perbuatan, ya, baik dari tulisan, SMS, atau langsung dari telepon meskipun jarak jauh, maka tetap sah terjadi rujuknya, sehingga seorang istri tidak perlu lagi menghitung masa iddahnya karena suaminya sudah merujuknya, dan berarti dia seperti biasa kembali, ia merajut rumah tangga seperti biasa. Taib, ini yang bisa kita jelaskan tentang masalah rujuk ini. Jadi kesimpulannya sekali lagi bahwa tolak kemudian rujuk itu adalah haknya suami. Maka istri tidak berhak untuk mentalak atau merujuk suaminya, karena talak dan rujuk ini adalah haknya suami. Ketika suami mengatakan talak, maka terjadi talak. Ketika suami mengatakan rujuk, maka terjadilah rujuk. Ummatal Islam, maka mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan saudara Samnun atau Abu Iqbal yang ada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mudah-mudahan bisa menyimak dan bisa memahami apa yang kita jawab pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita semua mampu untuk terus memperdalam ilmu agama, ya, tafaqquh fid din,
agar mudah-mudahan kita mampu memahami semua hukum-hukum, baik hukum muamalah, ya, baik hukum fikih, ya, hukum syariat agama Islam dengan baik dan benar, agar mampu kita bertaamul, ya, berinteraksi dan mampu melaksanakan semua syariat-syariat ajaran yang diajarkan kita oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu kehidupan yang berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.